persiapan ASDP dalam menghadapi mudik tahun ini, kami mempersiapkan infrastruktur dan juga sarana prasarana. Dari sisi laut adalah kami memastikan kesiapan alat produksi kapal, dan juga kami berkoordinasi dengan para stakeholders dan para mitra agar supaya persiapan alat produksi kapal ini benar-benar siap untuk dioperasikan dan untuk dimaksimalkan selama angkutan lebaran. Pola operasi kapal yang kita siapkan adalah pola operasi kapal yang normal, padat, dan sangat padat. Selain daripada sisi laut, ada juga sisi dari pelabuhan. Pelabuhan itu kita mulai dari dermaga. Dermaga semuanya kita pastikan untuk siap operasi, yang dilakukan checklist atau teman-teman tim dari divisi teknik kami itu mempersiapkan dermaga ini dengan sebaik-baiknya, dinyatakan dari aspek safety, teknis maupun aspek keamanannya bisa difungsikan dengan baik. Dan juga kami melakukan rehabilitasi, peningkatan kapasitas, baik itu kapasitas dari sisi luas dan lebarnya movable bridge, juga kapasitas terpasang untuk bisa kapal lebih besar. Di antaranya adalah dermaga 1 Merak. Dermaga 1 Merak kita perlebar dan juga kita perbesar, sehingga biasanya kapal-kapal yang beroperasi di dermaga tersebut hanya 3.000 sampai dengan 4.000 GT, sekarang menjadi 12.000 GT. Untuk dermaga 5 kami juga tingkatkan dari 5.000 GT menjadi 10.000 GT. Kita juga mempersiapkan dari sisi pelabuhannya, yaitu mulai dari lahan parkir, mulai dari rambu-rambu, traffic, dan juga fasilitas berupa toilet, ruang tunggu. Tahun ini kita melakukan renovasi ruang tunggu penumpang ekonomi agar supaya mereka lebih nyaman dan lebih representatif untuk pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa. Selain daripada itu, dari sisi aspek pelabuhan, ada di dalamnya toll gate dan loket. Loket juga kita tambahkan dari jumlah yang biasanya, kita tingkatkan jumlahnya maupun performansinya. Juga tidak kalah pentingnya karena untuk mengantisipasi lonjakan daripada pengguna jasa, baik kendaraan bermotor untuk roda 2, roda 4 maupun kendaraan truk dan bus, kami juga menyiapkan toilet portable di beberapa titik untuk digunakan oleh pengguna jasa bila dibutuhkan. Selain itu, khusus untuk roda 2 kita mempersiapkan dan menyiapkan tenda khusus yang panjangnya kurang lebih sampai 120 meter. Jadi untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa apabila mereka datang ada yang kepanasan atau mengantisipasi cuaca curah hujan. Dari sisi aspek traffic, kami juga untuk sisi lalu lintas jalan raya kami berkoordinasi dengan pihak lantas, kepolisian, Polres setempat, dan juga Dinas Perhubungan setempat, BPTD, agar supaya mempersiapkan traffic di jalan raya ini benar-benar bisa berjalan baik, lancar, dan tidak terjadi bottleneck di jalan raya. Selain di jalan raya yang kita siapkan dari sisi aspek koordinasi untuk kelancaran operasional daripada jalan raya itu sendiri, kita juga menempatkan buffer zone. Buffer zone ini karena kami menyiapkan dari ticketing system kita yang untuk 4 pelabuhan, Ketapang, Gilimanuk, Merak, dan Bakahuni sudah online system atau tiket online Verizi. Untuk itu kita menyiapkan berupa buffer zone atau filterisasi yang ada di pelabuhan. Alhamdulillah pihak kepolisian dan pihak perhubungan dan juga pihak-pihak terkait yang ada di luar pelabuhan benar-benar mempersiapkan atau menyiapkan dengan baik untuk kelancaran. Di Merak ada di titik Cikuasa, di Jalan Cikuasa, ada di Grem, dan juga sebelum keluar dari pintu tol ada pelayanan buffer zone kami untuk filterisasi dan pelayanan untuk edukasi kepada pengguna jasa, yaitu berada di kilometer 43 dan kilometer 68. Dan untuk di pelabuhan Ketapang, tepatnya kita menyiapkan sebelum pelabuhan itu di Terminal Sri Tanjung. Untuk di pelabuhan Gilimanuk kita mempersiapkannya di jembatan Timan Cekik dan beberapa area yang disiapkan tentunya juga dukungan oleh Pemda setempat.
Itu yang bisa kami tambahkan, dan juga tidak kalah pentingnya ada hal yang harus kita perhatikan dan kita tingkatkan adalah kesiapan sumber daya manusia berupa petugas baik internal kita, petugas dari eksternal berupa pihak keamanan TNI, Polri, dan juga pihak-pihak stakeholders lainnya, KKP atau di dalam hal ini kantor kesehatan pelabuhan, sah bandar, dan juga BPTD serta stakeholders lainnya. Tidak kalah pentingnya ada hal yang juga akan sangat membantu kami dan dilakukan dengan baik koordinasi, yaitu dengan teman-teman media, karena teman-teman media ini juga merupakan bagian dari media untuk melakukan sosialisasi pemberitaan agar supaya edukasi kepada pengguna jasa, informasi yang baik, informasi terkini agar pengguna jasa bisa mengantisipasi untuk keberangkatan sampai di pelabuhan dan berangkat menyeberang sampai tujuan. Penerapan protokol kesehatan kita tetap mengacu pada himbauan, anjuran, dan kebijakan pemerintah, yaitu berupa mengacu pada regulasi surat edaran Satgas COVID-19 nomor 16 tahun 2022 dan surat edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2022 tentang persyaratan menyeberang dengan penjabaran yang tentunya sudah dirinci dalam surat edaran tersebut. Ada hal yang menarik untuk tahun ini, kita punya online ticketing Verizi, dan juga di beberapa lintasan atau pelabuhan yang awalnya dengan tiket manual sekarang sudah berupa cashless dan prepaid. Dan tiket untuk online ini kita harapkan bahwa masyarakat dapat memahami, mengerti, dan familiar serta teredukasi dengan baik untuk membeli tiket Verizi sebelum sampai ke pelabuhan. Tujuannya adalah untuk melakukan pemerataan atau penjabaran, meratakan daripada jumlah pengguna jasa tidak tertumpuk pada jam tertentu saja, tapi tersebar di seluruh jam dan bisa tersebar di hari-hari sebelum Lebaran maupun setelah Lebaran, atau pada saat mudik maupun saat arus balik nanti. Di dalam tiket Verizi juga kita menerapkan kuota, ya, untuk supaya kuota ini bisa mengatur tersebarnya arus kedatangan dan arus menyeberangnya pengguna jasa. ASDP bangga menyatukan Nusantara.